Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama boleh bertemu satu dengan yang lain adalah anugerah Tuhan. Belum tentu kita bisa ketemu minggu depan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hampir 2 minggu ini saya pribadi mendapat berita kedukaan banyak sekali. Baik dari orang-orang yang saya kenal secara pribadi ataupun orang-orang yang teman-teman jauh begitu yang saya dengar. Saya dengan semu waktu hari Jumat pikir mau datang ke Cirebon hari Jumat sore. Tetapi hari Rabu kalau tidak salah ada berita duka juga, Ketua Majelis GKIM Sumbersari Penatua almarhum Penatua Dede Sutrisna dipanggil Tuhan. Ya. Kemudian saya pikir ya udahlah, karena itu GKIM Sumbersari kan saya tidak bertugas. Saya pikir hari Jumat saya tetap berangkat ke Cirebon karena hari Sabtu pagi ditugaskan untuk memimpin perjamuan kudus ke rumah-rumah. Sudah pikir rencana pergi, hari Jumat subuh dapat berita mantan diaken GKIM Gloria dipanggil Tuhan. Ya, umur 53 tahun. Sehingga saya tidak jadi berangkat Jumat sore. Saya bilang udah Sabtu pagi aja kita baru berangkat, dan Jumat sore saya memimpin perkabungan. Tapi kalau hari ini kita masih bertemu dalam keadaan baik, puji Tuhan. Jadi kalau di gereja kita bisa ketemu satu dengan yang lainnya, aduh senang gitu ya, senang karena belum tentu minggu depan bisa ketemu. Tapi kalau bisa bertemu itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja kita akan menyampaikan satu tema khotbah yang telah diberikan kepada saya adalah tangan yang melayani, hati yang mengasihi. Sekali lagi, tangan yang melayani, hati yang mengasihi. Satu tema yang luar biasa sekali, berbicara tangan, satu tindakan untuk melayani Tuhan, tetapi didasarkan dengan hati yang mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini luar biasa sekali. Karena bisa saja seseorang melayani dengan tangannya. Bisa saja seseorang mengatakan, aku sedang melayani. Tetapi belum tentu hatinya mengasihi. Bisa saja seseorang itu sibuk pelayanan, sibuk membantu orang lain, tapi belum tentu didasarkan hati yang mengasihi. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang-orang Kristen mengatakan, hatiku penuh kasih Tuhan, aku mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tidak mungkin kalau hatinya penuh kasih Tuhan, dia tidak melayani Tuhan. Enggak mungkin. Tidak mungkin orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi sesama. Tidak mungkin juga orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi dia berpangku tangan tidak mau melayani. Enggak mungkin. Oleh sebab itu tema khotbah yang diberikan hari ini oleh gereja, yaitu tangan yang melayani, hati yang mengasihi, itu sungguh luar biasa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, tiba waktunya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka Injil Yohanes pasal ke-13 ayat 1 sampai ayat 17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu saudara-saudara membaca ayat kedua. Kita bergantian sampai ayat ke-17.
Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan kepadanya, menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pepatah lama. Ya, sebuah pepatah lama, tapi itu sangat berarti sampai hari ini, yang mengatakan adalah satu tindakan atau satu perbuatan akan mewakili 1000 kata-kata. Saya ulangi sekali. Satu tindakan atau satu perbuatan akan mewakili 1000 kata-kata. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Ada kalanya dalam kehidupan kita, baik di dalam pergaulan, khususnya juga termasuk di dalam kita mendidik anak-anak, ada kalanya kita nggak perlu banyak ngomong. Kalau anak kita kasih tau, belajar, begini. Aduh, udah, nggak usah banyak ngomong. Kasih contoh teladan aja udah cukup satu aja. Anak kita suruh, kamu harus rajin baca Alkitab, kamu harus rajin gereja, kamu harus melayani. Papa mamanya aja nggak beri teladan melayani. Papa mamanya bilang, kamu jangan suka marah, kamu jangan suka ini, kamu begini. Tapi papa mamanya gak pernah kasih contoh satupun dalam kehidupan anaknya. Demikian juga banyak orang di dalam gereja, ayo melayani harus begini. Tapi dia sendiri gak pernah melayani memberi contoh yang baik. Tetapi pada bagian yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 13 ini lain. Tuhan Yesus memberikan satu tindakan atau satu teladan, satu perbuatan yang luar biasa yang kita tahu ceritanya, yaitu ia membasuh kaki murid-muridnya.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, timbul pertanyaan kenapa sampai Tuhan Yesus harus membasuh kaki murid-muridnya. Pada waktu itu ada satu kebiasaan orang-orang di Israel, yaitu mereka kemana-mana tidak seperti kita sekarang. Mereka kemana-mana itu kan biasanya nggak pakai kaos kaki atau sepatu yang tertutup, biasanya pakai sendal gitu. Mereka pergi kemana-mana sehingga kaki mereka kotor. Lalu ketika mereka diundang dalam satu perjamuan, mereka harus bersih semua, harus mandi dari rumah. Karena mereka datang ke suatu tempat untuk diundang makan. Tentunya dari rumah ke tempat untuk mereka makan, itu mereka harus berjalan kaki dan kaki mereka kotor. Dan biasanya di tempat perjamuan itu atau orang mengundang makan, ada seorang pelayan yang membersihkan kakinya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya, di situ tidak ada pelayan yang siap untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dan yang ajaib lagi saudara-saudara, kebiasaan orang Yahudi membersihkan kaki itu adalah pekerjaan yang paling rendah, pekerjaan yang hina sekali. Membasuh kaki itu bukanlah pekerjaan orang biasa, tapi itu pekerjaan seorang budak belia. Membersihkan kaki pun, walaupun itu adalah pekerjaan budak, tapi nggak boleh dilakukan oleh orang Yahudi, tetapi dilakukan oleh orang-orang bukan Yahudi. Tapi yang menariknya di sini, Tuhan Yesus membersihkan kaki murid-murid. Saudara, Alkitab mengatakan pada waktu itu dalam suasana menjelang Tuhan Yesus akan ditangkap untuk disalib. Menjelang Paskah, Tuhan Yesus sudah menceritakan kepada murid-murid bahwa dia akan ditangkap untuk disalibkan dan dia akan mati serta bangkit pada hari yang ketiga. Rupanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam menjelang Tuhan Yesus akan ditangkap, dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu juga dicatat bahwa murid-muridnya itu sibuk. Sibuk kenapa? Siapa yang paling besar? Siapa yang paling hebat di antara kita? Murid-murid hanya memikirkan dirinya sendiri. Siapa yang paling besar di antara kita nantinya? Mereka nggak peduli dengan Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan ditangkap, mereka juga pikir, lah kalau Yesus ditangkap kita sama siapa? Siapa yang ngurus kita? Artinya adalah pada waktu mereka mengadakan jamuan makan malam bersama-sama, yang ada dalam pikiran murid-murid adalah, saya dapat apa? Saya dapat untung apa? Saya bisa dilayani enggak? Saya yang paling hebat. Saya, dan saya. Tidak ada orang yang mau melayani satu dengan yang lain. Dan yang luar biasa sekali saudara-saudara, yang mengundang perjamuan makan malam itu Tuhan Yesus. Nah biasanya Bapak Ibu, kebiasaan di Israel pada waktu itu, apabila seorang murid yang mau ikut kepada guru, kepada Yesus khususnya kepada guru, biasanya memang Tuhan Yesus menyediakan satu tempat. Tetapi yang menyiapkan makanan, yang beberes rumah itu adalah murid, bukan guru. Tapi di sini semua guru yang menyiapkan. Bahkan pada satu titik ketika murid-murid pengikut Yesus ini hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya menganggap diri paling hebat, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah guru, yang adalah Allah, rela mengambil sikap seorang hamba. Dia menanggalkan jubahnya lalu dia mengikat sebuah kain di pinggangnya. Itu tidak harus dilakukan oleh Yesus. Seharusnya murid-muridlah yang membersihkan kaki Yesus. Tapi di sini Yesuslah yang membersihkan kaki mereka.
Di saat murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan sibuk dengan dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, Tuhan katakan, enggak. Pengikut-pengikut Yesus harus saling memperhatikan, saling melayani satu dengan lainnya. Sehingga Tuhan Yesus membersihkan dengan berlutut, bak seorang budak membersihkan kaki murid-murid. Tapi yang menarik sekali Bapak Ibu, Injil Yohanes ini di ayat kedua dikatakan mereka sedang makan bersama-sama dan iblis sedang membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Injil Yohanes mencatat dan memberikan perbandingan. Ada seorang yang bernama Yesus yang adalah Tuhan dan guru mereka, tapi ada seorang murid bernama Yudas, pengikut Yesus. Dua gambaran yang kontras. Yang satu mau melayani, yang satu pingin dilayani. Yang satu mau menyatakan kasih, tetapi yang satu mementingkan diri sendiri. Yang satu ingin menolong yang lain, yang satu bernama Yudas ingin menghancurkan yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian ini menarik sekali. Tuhan Yesus yang pertama ingin memberikan teladan. Sebagai komunitas orang percaya, hendaklah engkau saling melayani. Jangan gengsi. Jangan merasa, oh saya lebih layak untuk dilayani daripada melayani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama secara etis tadi. Yang etis adalah mari kita memberikan teladan. Kalau engkau memiliki hati yang penuh kasih, tunjukkan dengan cara engkau melayani. Saudara, bagian ini seringkali disalah mengerti. Ada seorang jemaat pada waktu mendengarkan khotbah ini, bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan Tuhan Yesus ingin supaya engkau saling melayani. Seorang guru, seorang pemimpin rela membersihkan kaki daripada murid-muridnya. Suatu hari ada jemaat ketika mendengarkan khotbah ini, selesai kebaktian tiba-tiba maju ke depan, duduk di situ. Dia panggil, Muse sini. Apa? Sekarang Muse tolong cuci kaki saya. Ya, di sini nggak ada kan? Nggak ada ya. Saya takut kalau di sini tiba-tiba selesai khotbah, Muse sini, duduk di depan, cuci kaki saya. Ini ada air mineral, gitu ya. Ayat ini tidak bermaksud Bapak Ibu, tidak bermaksud bahwa setiap hari Paskah kita ada saling cuci kaki. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksud dari kisah ini yang pertama tadi saya katakan adalah memberikan teladan supaya kita saling melayani. Suami peduli dengan istri, istri peduli dengan anak. Orang tua melayani anak, anak juga melayani orang tua. Kita harus saling melayani. Dimanapun kita berada, kita melayani. Melayani bukan hanya ada di gereja. Di luar gereja pun kita saling melayani. Di dalam rumah tangga, di dalam tempat pekerjaan, di sekolahan, dimanapun kita berada, mari kita tunjukkan bahwa kita memiliki hati Kristus dan kita bisa saling melayani. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah melayani belum. Ada yang mengatakan, Pak saya di gereja belum melayani. Enggak, di luar kamu melayani enggak. Ketika Anda yang memiliki toko, ketika Anda yang bekerja, layanilah pelanggan Anda dengan senyuman dan kasih, jangan cemberut. Itu juga sudah melayani. Anda seorang karyawan di satu perusahaan atau di satu tempat, mari berdisiplin dalam bekerja. Itu pun sudah melayani dengan cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita satu teladan. Sudahkah kita melayani dengan hati yang penuh dengan kasih?
Di awal saya katakan tadi, orang bisa melayani, tapi belum tentu punya hati yang mengasihi. Tetapi orang yang punya hati mengasihi, tidak mungkin dia tidak melayani. Ini adalah satu teladan panggilan kita bahwa hidup kita itu jangan berpusat kepada diri sendiri. Tidak menjadi orang yang egois, tetapi peduli dengan sesama. Pak Yohanes, Musa kalau hanya untuk teladan aja, apa cukup sampai di situ? Enggak, saudara-saudara. Cerita ini menarik. Menariknya apa? Sampai pada gilirannya Tuhan Yesus itu membersihkan kaki Petrus. Nah, ini menarik sekali. Petrus itu orang yang rajin melayani, orang yang semangat mengikut Tuhan, tapi pada waktu gilirannya dicuci kakinya, Petrus itu dalam tanda kutip seolah-olah rendah hati. Oh, aduh, gak enak. Tuhan Yesus jangan cuci kaki saya. Udahlah, jangan. Merasa dirinya baik. Yang dicuci itu orang lain aja. Saya gak usah. Tuhan Yesus katakan apa? Kalau engkau juga gak dicuci kakinya, tidak dibersihkan, engkau tidak akan ambil bagian dalam kerajaan Allah. Petrus juga perlu disucikan kakinya. Oh enggak, saya kan sudah melayani, saya kan murid yang dekat dengan Tuhan, saya kan orang yang dekat dengan Tuhan, setiap hari saya dekat dengan Tuhan. Udah, jangan dicuci, jangan dibersihkan. Tuhan Yesus katakan, enggak, kamu pun perlu dibersihkan kaki. Petrus ngelonjak. Tuhan, jangan cuma kakiku aja, tanganku, kepalaku, ya dibersihin aja lah semua. Kadang-kadang orang dilayani, kadang-kadang ngelonjak ya. Bapak Ibu pernah melihat orang yang dilayani, makin pingin dilayani, makin ngelonjak. Saya punya pengalaman, ada orang yang perlu bantuan. Ya kita deketin, mengasihi dia. Dia kekurangan uang belanja, ya kita bantu. Besok-besoknya datang terus. Datang terus ya. Suatu hari, udah karena rumahnya agak jauh, udah Musa antar deh, ya antar pakai mobil. Besok-besoknya bukan minta diantar pakai mobil, Musa punya mobil bisa dipinjem enggak? Kadang-kadang ngelonjak. Petrus ini juga begitu. Jangankan kaki saya Tuhan, tanganku, kepalaku, seluruh badanku dibersihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Orang yang sudah mandi ke satu meja perjamuan, dia bersih. Yang kotor itu adalah kakinya. Justru kakinya yang harus dibersihkan. Apa maksud Tuhan Yesus ketika melakukan hal ini dan mengucapkan perkataan ini kepada Simon Petrus? Bukan sekedar memberi teladan untuk melayani. Petrus merasa adalah orang yang sudah melayani. Petrus adalah orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Petrus adalah orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi dia juga perlu dibersihkan. Beberapa ahli Alkitab katakan, begitu Tuhan Yesus membersihkan kaki Petrus, itu bukan semata-mata satu pengajaran secara fisik. Bukan sekedar membersihkan kaki. Di situ Injil Yohanes mencatat peristiwa ini mengingatkan bahwa kita, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kita diampuni dosa kita disucikan oleh darah Yesus, kita mendapat jaminan keselamatan untuk selama-lamanya. Kita sudah disucikan oleh Tuhan. Kita sekarang menjadi pengikut Yesus. Kita sekarang menjadi anak Tuhan. Kita bersih, saudara-saudara. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, tidak langsung naik ke sorga. Kita masih hidup di dalam dunia ini, bukan? Kita masih bekerja, kita masih punya keluarga, kita masih melayani, kita masih hidup bertetangga. Persoalannya adalah ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita mendapat jaminan hidup yang kekal, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan pun, ada kalanya kita melakukan kesalahan, bukan? Ada kalanya kita jatuh di dalam dosa. Ada kalanya walaupun kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dalam keluarga ada kalanya kita mau menang sendiri, bukan? Walaupun kita sudah mendapat jaminan keselamatan dalam Tuhan Yesus, kita sudah disucikan, dalam pelayanan di gereja pun ada kalanya kita egois, bukan? Bahkan bukan ada kalanya, sering kita mau menang sendiri. Sering kita menganggap diri kita paling benar dan orang lain salah. Bahkan maaf, seringkali kita memperalat orang lain. Itu dalam pelayanan, saudara-saudara. Itu dalam kehidupan keluarga, itu dalam kehidupan rohani kita. Betul, kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mendapat jaminan hidup yang kekal. Dan saudara katakan, Musa, saya rajin berdoa kok. Betul, puji Tuhan. Tapi bukankah di dalam doa kita sering kita juga melakukan dosa? Loh, Musa berdoa kok berdosa? Iya. Karena apa? Karena seringkali kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Kepuasan diri kita sendiri. Memerhatikan diri kita sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Kita merasa susah, oh Tuhan berkatilah aku, hidupku susah. Padahal ada orang lain yang jauh lebih susah, kita nggak peduli. Oh Musa, saya kasih persepuluhan, saya kasih persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan. Bukankah saya sudah bersih? Enggak. Bahkan di dalam melakukan hal yang baik, memberi persembahan pun, kita bisa berdosa kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita menganggap, aku memberikan persembahan, ini yang terbaik Tuhan. Enggak lah. Kadang-kadang kita kasih persembahan juga bukan yang terbaik kok, yang sisa-sisa. Yang terbaiknya di mana? Kita taruh di deposito. Kita taruh di bank. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus katakan, kakimu pun harus dibersihkan. Memang kamu sudah mandi, kamu sudah disucikan oleh darah Kristus, tetapi di dalam penyucian kehidupan kita sehari-hari, saudara dan saya seringkali melakukan kesalahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa di GKI, khususnya di gereja kita ini, dalam liturgi kita ada doa pengakuan dosa. Musa, kenapa enggak minta doa pengakuan dosa satu kali untuk setahun? Enggak, karena hari-hari dalam kehidupan kita, saudara, kita seringkali jatuh di dalam dosa. Bahkan pada waktu kita datang ibadah di sini pun, kadang-kadang kita juga udah jatuh dalam dosa. Kita ngomel, ngedumel, terus ada yang kesulitan cari parkir enggak tadi? Parkir kendaraan. Man, tukang parkir. Tukang parkir ini kok kayak gini sih. Bodoh banget tukang parkirnya. Kalau dia pintar ya jadi dia dari manajer ya, bukan jadi tukang parkir. Kalau dia berlebihan mungkin dia jadi pengusaha, bukan jadi tukang parkir. Tapi kalau kita sendiri disuruh jadi tukang parkir, belum tentu kita lebih hebat dari dia. Tapi kita menganggap diri kita lebih dari orang lain. Saudara, hal yang pertama Tuhan Yesus memberikan teladan supaya kita bisa saling mengasihi. Kita bisa saling melayani satu dengan lainnya. Tapi bukan hanya itu. Ketika bagian ini kita baca, Tuhan Yesus mengajak kita, sebelum kita pergi melayani orang lain, sebelum kita menyatakan kasih kepada orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Kita udah beres nggak di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu, satu perbuatan teladan jauh lebih berarti daripada 1000 kata-kata.
sebelum kita pergi keluar, sudahkah saya menjadi teladan? Sudahkah saya beres di hadapan Tuhan? Ada kalanya kita perlu setiap saat mengoreksi diri kita, minta ampun kepada Tuhan. Aku bersyukur aku anak-anak Tuhan, aku bersyukur aku sudah diselamatkan, tetapi apakah hidupku sesuai dengan statusku sebagai anak-anak Tuhan? Jadi dua hal ini saudara-saudara sangat penting sekali. Ketika kita mengatakan hatiku penuh kasih, sudahkah kutunjukkan di dalam melayani? Aku adalah anak-anak Tuhan, sudahkah aku memberikan teladan yang baik? Tapi kenyataannya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kita memang sudah menjadi anak-anak Tuhan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari sering juga kita masih jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, saya membutuhkan Yesus setiap langkah hidup saya. Saya membutuhkan Yesus setiap saat dalam hidup saya. Saya membutuhkan Yesus setiap tarikan nafas hidup saya. Saya membutuhkan Dia. Jangan sampai saudara, kita sibuk dengan hal-hal di luar, tetapi kita lupa dengan hal-hal yang di dalam. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Dan pada hari ini kita juga bersyukur kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan kita terima. Pada waktu kita terima, mari kita periksa diri kita. Tuhan, ampuni dosaku. Aku memang sudah menjadi pengikut Engkau. Tetapi seringkali di dalam perjalanan hidup, aku mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Pada waktu kita menerima perjamuan Tuhan ini, kita kembali berkomitmen. Tangan yang melayani didasarkan hati yang mengasihi. Karena ada hati yang mengasihi, maka aku mau melayani. Tetapi pada waktu aku melayani dengan hati yang suci, dengan tangan yang suci. Dan semua itu bisa kulakukan ketika setiap hari, setiap saat aku datang kepada Tuhan. Karena aku pun adalah orang yang berdosa. Mereka membutuhkan Yesus, aku pun membutuhkan Tuhan Yesus.